Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, saya Wulan Handayani. Hari ini saya ingin share bagaimana membuat soal esai menggunakan Google Form di Google Classroom. Nah, yang pertama, sumber soalnya itu kan bisa dari buku atau sudah diketikkan di Word. Nah, kalau misalnya dari buku, teman-teman bisa mengetikkan langsung nanti di Google Form-nya. Tetapi jika soalnya itu sudah ada di Word, maka langkah yang harus teman-teman lakukan yaitu yang pertama, mengganti format Word ini ke PDF. Nah, caranya pertama buka dulu soalnya. Ini Wulan sudah siapkan 4 soal. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, pastikan jika soalnya ini sudah ada di Word, tidak ada yang ngegantung gitu. Jadi di sini itu soal nomor 4 itu misalnya ada di sini. Nah, enaknya sudah terpisah gitu. Kalau nomor 4 misalnya nomor 4 di page baru gitu. Jadi jangan ngegantung di tengah-tengah. Jadi di sini ada nomor 4 terus ada lanjutannya di bawah. Enaknya langsung nomor 4 di satu page yang baru. Nah, kita akan merubah format dulu dari Word, dari Doc ke PDF. Caranya, teman-teman bisa klik File, lalu teman-teman pilih Save As, lalu teman-teman simpan soalnya mau di dokumen, mau di Data D, boleh di mana saja, tinggal pilih foldernya. Wulan hari ini akan menyimpan di dokumen soalnya UTS PD pemrograman dasar. Lalu, nah yang ini yang penting, save as type-nya diganti ke PDF. Jadi tinggal mengganti save as type-nya. Diganti ke PDF, lalu tinggal diklik save. Tinggal tunggu aja prosesnya. Nah, ini masih muter. Biasanya kalau sudah selesai di convert, disimpan ke PDF, nanti akan langsung muncul soalnya. Nah, oke, ini soalnya sudah berhasil di convert ke PDF, tapi belum muncul. Nah, untuk kenapa sih soalnya itu harus di-convert ke PDF dulu? Fungsinya untuk memudahkan kita meng-screenshot soal. Kenapa harus di-convert ke PDF? Karena kalau di Word itu biasanya suka ada garis-garis merah, tanda biru, seperti ini. Nah, ini kan ada birunya, masih ada merahnya. Kan nggak enak ya kalau di screenshot, nanti tetap kedapetan di screenshotnya. Jadi, kita rubah dulu convertnya ke PDF. Nah, PDF ini juga berguna untuk meng-screenshot soal yang enternya banyak. Jadi yang kalimat yang banyak itu kalau di Google Form itu tidak bisa menggunakan enter. Jadi enaknya sih soal itu setiap soal kita jadikan gambar. Nah, kita buka dulu soalnya. Nah, untuk men-screenshotnya, teman-teman bisa menggunakan di keyboard PRTSC. Di atas backspace, di samping delete. Coba dicari PRTSC, artinya print screen. Nah, untuk menunjang screenshot ini, teman-teman enaknya sudah mendownload Likeshoot supaya kita bisa menseleksi area mana yang akan kita screenshot. Ini udah kebuka soalnya di Adobe Reader. Bedanya dengan menggunakan Word dan dijadikan PDF dulu, di sini sudah bersih, tidak ada garis-garis merah di bawahnya atau garis-garis biru. Nah,
jika soalnya ada gambar, kan gambar di samping adalah seorang ilmuwan Arab. Nah, jika ada soal gambar, maka kita harus lakukan dulu screenshot untuk gambar ini. Tadi caranya tekan PRT-SC, print screen. Nah, gunanya software LikeShoot ini untuk memudahkan kita pilih area ketika melakukan print screen. Jadi, tinggal ditarik gambarnya, lalu kita pilih gambar simpan. Nah, untuk bisa melakukan seleksi screenshot ini, teman-teman bisa download dulu LikeShoot. Nah, setelah nemu foldernya, kita simpan dulu gambar ini dan berikan nama sesuai dengan nomor soalnya. Kita kasih nama dulu, di mana penyimpanan gambarnya harus diingat-ingat. Nah, di sini kan LikeShoot nomor 7, kita ganti jadi soal nomor 1. Nah, yang kedua, sebelum masuk ke Google Form itu enaknya kita sudah menseleksi dulu soal-soal mana saja yang memang harus menggunakan gambar atau soal-soal yang panjang dan lain sebagainya. Nah, soal kedua, buatlah flowchart untuk menyelesaikan permasalahan di bawah ini. Ini sudah ada soalnya. Hanya saja soalnya itu cukup panjang. Dan jika kita copy paste di Google Form, itu tidak bisa enter. Jadi judul algoritma, nanti di sini akan dilanjutkan kalimat algoritma hitung gitu. Jadi tidak akan sama seperti ini. Nah, biasanya ini terjadi jika soal-soalnya itu pendidikan agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang memang banyak enternya di satu soal, itu kita bisa menggunakan print screen untuk soalnya. Tekan PRT-SC, lalu seleksi soalnya, nomor soalnya tidak usah dibawa, cukup soalnya saja. Nah, lalu simpan nomor 2. Tinggal klik save. Nah, ini soal nomor 3, buatkan coding program untuk menampilkan coding di bawah ini. Jika ada tabel atau gambar, langkah yang termudahnya teman-teman bisa print screen juga. Lalu seleksi area yang akan dijadikan soal, lalu kita simpan dan berikan nomor. Nah, ini software LikeShoot ya. Nah, kalau ini dari soal coding program penjualan HP di atas, sebutkan dan jelaskan tipe data apa saja yang digunakan. Nah, kalau ini tidak ada gambar, tidak ada tabel, jadi kita tidak harus melakukan screenshot. Ini bisa di copy paste saja ke Google Form. Jadi kita punya 3 yang sudah disiapkan untuk biasanya disimpan di Picture. Maaf, biasanya yang bulan disimpan di dokumen. Cari LikeShoot UTS PD. Nah, ini gambar untuk nomor 1. Jadi dipastikan dulu sebelum membuat soal, pastikan dulu perlengkapan atau bahan-bahan apa saja yang akan kita gunakan, yang akan kita butuhkan nanti. Nah, termasuk untuk soal matematika, fisika mungkin akan lebih cepat jika soalnya sudah ada di Word, tinggal convert ke PDF lalu lakukan screenshot untuk soalnya. Nah, di sini Bulan punya 1, 2, 3 gambar yang akan kita masukkan ke Google Form. Nah, sekarang kita masuk ke Google Form-nya. Kita buka dulu Google Classroom-nya, karena UTS ini akan dibuat di Google Classroom, jadi kita buka dulu Google Classroom-nya. Nah, saya akan membuat di kelas 10 S1. Masih lama, mohon maaf. Ya, jaringannya agak lemot. Karena biasanya satu mata pelajaran ini bisa digunakan di beberapa kelas, jadi teman-teman tidak harus membuat banyak Google Form dengan soal yang sama, cukup satu Google Form untuk beberapa kelas.
Nah, ini sudah masuk tampilan Google Form. Sudah masuk tampilan Google Classroom. Seperti biasanya teman-teman membuat soal, nanti kita masuk ke tab tugas kelas. Ini di samping form ada tugas kelas. Lalu teman-teman klik buat. Tugas kuis. Lalu kita berikan judul ujian penilaian tengah semester ganjil SMK Negeri 1 Cibadak tahun pelajaran 2020-2021. Lalu petunjuknya, silahkan klik Google Form di bawah ini untuk mengerjakan soal. Nah, jangan lupa kita setting dulu untuk kelas berapa aja soal yang akan kita buat. Kalau Wulan untuk kelas 10 S1 dan 10 E2. Jadi di sini ada 2 kelas. Lalu poinnya 100. Sebenarnya kalau menggunakan Google Form dan soalnya ESA itu tetap kita harus merekap ulang secara manual. Jadi menilainya itu secara manual. Nah, ini kalau ada tenggatnya dan topik ini sangat penting, kita buatkan topik baru. PTS Gasah. Oh, ganjil ya. PTS ganjil. Oke. Nah, jadi setelah membuat judul, setelah membuat petunjuk, pilih kelasnya untuk kelas berapa aja, lalu buatkan topik supaya memudahkan kita mencari soalnya. Lalu kita klik blank quiznya. Nah, dari tab yang pertama, ini sedang loading ke tab kedua untuk masuk ke Google Form-nya. Teman-teman bisa ganti blank quiz yang atas ini jadi PTS ganjil. Ini kalimatnya Wulan paste dari yang tadi. Deskripsi formulir, isi data diri di bawah ini. Nah, ini judulnya penilaian tengah semester ganjil SMK Negeri 1 Cibadak tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, kita harus tanyakan data diri anak-anak dulu, karena kan ini tidak otomatis ketika mereka klik Google Form langsung muncul namanya ya. Jadi kita tulis dulu nama lengkap. Kita ganti formatnya dari pilihan ganda ke jawaban singkat. Jangan lupa jawaban diisinya diklik. Lalu kita klik plus untuk menambahkan. Yang kedua, kelas. Karena Wulan hanya 2 kelas, jadi menggunakan pilihan ganda radio button. Kalau teman-teman banyak kelasnya bisa menggunakan drop down. Ini Wulan sediakan 10 E1, enter 10 E2. Kenapa menggunakan radio button yang bulat ini? Karena pilihannya hanya 2 kelas. Tapi kalau menggunakan drop down biasanya untuk mata pelajaran yang banyak seperti bahasa Indonesia, di setiap kelas ada mata pelajarannya, lebih enak menggunakan drop down supaya tidak memakan tempat di layar handphone siswa. Dan kelas ini penting kita tulis, kita buatkan untuk memudahkan merekap. Kalau kelasnya itu anak-anak suruh mengisi sendiri dengan pilihan di sininya jawaban singkat, nanti akan menyulitkan kita ketika merekap kelasnya, karena ada yang nulis 10 angka 1 dan 0 S1, jadi akan beragam. Tapi kalau kita sudah buatkan, kita tidak usah bingung lagi.
Nah, ini harus jawaban wajib diisi. Lalu kita berikan ini, tambahkan bagian yang paling bawah di sebelah kanan. Ini PTS ganjil. Isi jawaban isi soal di bawah ini dengan benar. Kasih isi deskripsinya. Oke. Nah, kita masuk ke soal. Nah, untuk soal jangan lupa tadi kita sudah membuat soal yang sudah di screenshot dan ada beberapa soal yang harus kita copy paste ke sini. Nah, kita masuk ke soal pertama. Karena soal pertama ini ada teks dan gambar, jadi kita copy teksnya. Copy teksnya, lalu masuk ke Google Form, kita paste. Nah, ini angkanya dihapus saja, karena nanti akan kita buatkan esai ini acak. Lalu, pilihan gandanya kita ganti ke jawaban singkat. Kalau memang jawabannya misalnya tidak membutuhkan space yang banyak, tapi kalau misalnya harus jawabannya agak banyak, itu menggunakan paragraf. Karena ini jawaban singkat, jadi kita pilih jawaban singkat. Nah, gambar di samping, mana gambarnya? Jangan lupa kita sematkan gambarnya. Pilih icon gambar ini, lalu kita cari yang bulan tadi disimpan di dokumen. Mana dokumen? Dokumen, lalu like shoot UTS. Nah, ini pentingnya dibuatkan nomor. Nah, setelah diunggah, kan ini gambarnya bukan di samping ya, di bawah. Jadi kita ganti juga kalimatnya. Gambar di bawah adalah seorang ilmuwan Arab, penulis buku berjudul bla 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 bla. Nanti anak-anak akan mengisinya di sini. Lalu ini juga harus pilih wajib diisi. Jangan lupa nomor 2. Nah, untuk nomor 2 kita lihat dulu di soalnya. Soalnya itu, nah, tadi kan Wulan sudah lakukan screenshot ya. Apa bedanya sih di screenshot dulu dan tidak? Kalau soalnya panjang seperti ini, kita copy, kita paste di sini. Ini akan jadi acak-acakan. Nah, bagaimana supaya tidak acak-acakan? Kita lakukan screenshot. Itu fungsinya screenshot. Jadi, nah ini kan judul itu harusnya enter. Kalau di Google Form ini tidak bisa enter. Jadi, untuk tipe-tipe soal yang banyak enternya, kita gunakan langsung gambar. Cari, klik cari, lalu nomor 2. Nah, langsung muncul tanpa harus kita ketikkan pertanyaan di bawah ini, di atas ini. Buatkan flowchart untuk menyelesaikan permasalahan bla 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 bla. Nah, ini jangan lupa, jangan option button, tapi kita ganti jadi karena ini agak panjang, ke paragraf. Jangan lupa wajib diisi. Kita bikin lagi nomor 3. Jadi itu ya bedanya di screenshot dulu dan tidak. Nomor 3 soalnya itu buatkan coding program. Oke. Soalnya di copy, lalu di paste, nomornya dihapus aja. Lalu klik gambar, klik cari nomor 3. Oke, jangan lupa pilihan gandanya karena ini agak banyak, gunakan paragraf. Lalu wajib diisi. Ini baru 3 soal, kita tambahkan soal terakhir. Nomor 4. Copy soalnya. Lalu paste di sini, jangan lupa dihapus. Nah, ini karena tidak terlalu banyak, jadi
Wulan gunakan jawaban singkat. Nah, itu saja untuk copy paste soalnya. Sebenarnya mudah saja, hanya saja kita harus memilah dan memilih mana yang harus di screenshot dan mana yang tidak. Nah, ada lagi settingan yang harus kita setting di respon. Tunggu sebentar. Nah, kita klik gerigi ini untuk setting, lalu kita di umum batasi ke satu tanggapan. Jadi siswa tidak bisa merubah atau mengganti jawabannya ketika sudah submit. Nah, batasi ke satu tanggapan ini juga berfungsi untuk satu email itu hanya bisa mengerjakan satu kali. Apakah boleh mengedit setelah mengirim? Tidak. Ini tidak usah di checklist. Lalu ke presentasi, tampilkan status progres, lalu acak urutan pertanyaan. Ini harus checklist supaya membedakan urutan soal satu siswa dengan yang lain. Nah, di sini jadikan sebagai kuis ya, rilis nilai. Karena ini soalnya esai, jadi tidak usah menampilkan nilai nanti setelah peninjauan manual, karena siswa itu akan dalam tanda kutip sedikit bawel ketika, Bu, kok nilai saya 0 padahal saya sudah mengerjakan, padahal soal yang kita berikan adalah soal esai. Responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jangan di checklist. Jawaban yang benar, nilai poin, jangan di checklist karena kita akan melakukan penilaiannya itu di akhir. Jadi ini jangan di checklist. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, selesai setting Google Form-nya, tidak usah klik kirim. Kita langsung saja di sini sudah otomatis. Karena ulangan ini tidak akan dilakukan hari ini atau jam sekarang, maka kita tinggal klik panah ini. Ini balik lagi ke Google Classroom ya. Lalu kita simpan dulu, simpan draft. Jadi ketika nanti waktunya ujian, kita tinggal posting. Wulan klik simpan draft. Meskipun ini membuatnya di Google Classroom, karena belum diposting, jadi dia warnanya berbeda, dia warnanya abu-abu. Kalau warnanya abu-abu seperti ini berarti belum bisa dilihat oleh anak-anak. Nah, bagaimana nanti kalau sudah waktunya kita akan posting? Caranya, klik tanda 3 kali, lalu pilih edit, lalu klik tugaskan. Wulan akan pindah ke bagaimana cara mengolah menampilkan hasil jawaban siswa di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.